yaitu sungai yang sangat jernih tapi akhirnya dirusak oleh manusia seperti itu. Melalui observasi ini, kita sebagai manusia diingatkan bahwa kita harus berhenti merusak alam dan juga menghijaukan kembali bumi kita. Stay safe, bumi kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, selaku moderator pada video kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah agama, yaitu Bapak Dr. Jakaria SAG, MA, dan kawan-kawan yang menonton video ini yang saya banggakan. Pertama-tama di sini saya akan membuat video yaitu dengan tema cinta alam untuk lestari dengan judul keindahan alam dan tantangan lingkungan refleksi dalam perspektif Islam. Jadi di sini kami yaitu tentang alam, yaitu kita akan membuat yaitu tentang video tentang sungai ataupun kali seperti itu. Nah, contohnya di belakang saya, di sini ada kali yang sangat jernih seperti itu. Nah, nanti kita akan membandingkan antara sungai atau kali yang jernih dengan sungai kali yang kotor seperti itu. Nah, di sini juga kita akan mempunyai kondisi lingkungan yang tercemar seperti itu. Dan sebagai makhluk ciptaan Allah, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga alam ini. Di video ini saya mengajak teman-teman melihat sekaligus merenungkan keadaan alam dengan sudut pandang dalam agama Islam. Jadi di sini teman-teman kita akan melihat bagaimana sih Allah sudah menciptakan alam sebagus-bagus mungkin, tapi akhirnya dirusak oleh manusia seperti itu. Dan ini akan kita lihat. Dan di belakang saya ini sungai masih yang belum terkontaminasi dengan sampah seperti itu. Nah, di sini belum terkontaminasi dengan sampah dan ini sangat masih real, benar-benar masih jernih dan airnya itu tidak coklat seperti itu. Oke, sekian dari saya selaku moderator pada kali ini. Mengucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari materi tersebut. Sebelumnya, terima kasih kepada Mas Iqbal selaku moderator kelompok 1 mata kuliah agama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agni dari kelompok 1 agama dari kelas 1B. Bisa kita lihat, pertama kita lihat keindahan alam yang tersaji di depan mata kita sendiri, yaitu sungai yang sangat jernih dan jarang terkontaminasi oleh sampah-sampah yang berada di daerah tersebut. Itu adalah tanda bukti atas kebesaran Allah yang sekarang kita nikmati ini. Dan juga tertulis di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil ba'ri wal bahri bima kasabat aidi nasi liyudiyaqauhum ba'dallazi amilu la'allahum yarjaun. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan akibat perbuatan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan kita sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini mengingatkan kita akibat perbuatan manusia kita sendiri itu bisa merusak alam baginya. Quran surat Ar-Rum ayat 41. Terima kasih. Dan sekarang kita akan melihat lingkungan yang sudah mulai tercemar, seperti sungai-sungai yang mulai penuh dengan sampah, lalu ada tanah yang mulai tercemari dengan sampah-sampah anorganik dan organik. Nah, hal ini bukan hanya sekedar estetika, tapi juga dampak buruk bagi makhluk hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan kita untuk
tidak merusak lingkungan, beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam sebatang pohon atau menanam tanaman kecuali pohon atau tanaman itu akan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, menjaga alam juga merupakan ibadah. Melalui observasi ini, kita sebagai manusia diingatkan bahwa kita harus berhenti merusak alam dan mulai memperbaiki alam melalui tindakan yang nyata. Misalnya, seperti mengelola sampah, menjaga polusi, dan juga menghijaukan kembali di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga alam di seluruh wilayah Indonesia. Oke, dari hasil kesimpulan yang sudah kita lakukan dan sudah kita observasi juga terkait lingkungan alam yang tercemar dan lingkungan alam yang indah, dan dari pengamatan alam yang indah serta kenyataan lingkungan yang tercemar ini dapat diambil pelajaran penting bahwa tugas kita sebagai manusia adalah menjaga amanah ini. Jangan sampai keindahan alam ini hilang karena kurangnya kepedulian kita. Al-Quran dan hadis sudah memberikan panduan jelas agar kita menjadi khalifah yang bertanggung jawab atas bumi ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari kelompok 1 kelas 1B yang telah mempresentasikan hasil proyek observasi di lapangan. Karena kita juga sebagai manusia pasti punya luput dan salah. Tentunya sungai bersih dan sungai yang sudah tercemar, bahwasanya kita lihat ulah dari manusia bagaimana untuk mencintai alam tersebut. Oleh karena itu, makanya kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian alam untuk generasi kita, anak cucu kita, untuk masa yang ke depan yang kita harapkan. Semoga cucu kita dan anak kita pasti melihat lestarinya alam dan kita tidak merusak semena-mena alam tersebut. Sekian dari saya selaku moderator, Iqbal Maulana. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam menyampaikan dari teman-teman kami, yaitu saudara Agni, saudara Dava, dan saudara Lutfi yang telah menyampaikan isi dan materi tersebut di hadapan para permisah dan para penonton. Oke, cukup sekian dari saya, Iqbal Maulana. Terima kasih atas selaku moderator kelompok 1 kelas 1B mata kuliah agama tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana zofatun minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Mari kita jaga bumi kita. Sama. Stay safe, bumi kita.